Pada 21 Maret 1935, pemimpin Persia kala itu, Shah Reza Pahlavi, mengubah nama Persia menjadi Iran. Dengan transformasi nama Persia menjadi Iran, Shah Reza Pahlavi menginginkan agar seluruh etnis atau keturunan di Persia bisa bersatu. Nama Persia dianggap membuat rakyat kala itu terkotak-kotak. Antara etnis Kurds dan Turks masih belum bersatu secara utuh dan memiliki rasa kebersamaan. Untuk itu, nama Iran diharapkan bisa menyatukan mereka. Selain itu, nama Persia dianggap memiliki konotasi yang kurang baik, bisa diartikan sebagai sebuah hal yang lemah, dan bisa menghambat perkembangan dinasti di tengah-tengah ancaman imperialisme dari Eropa. Sementara nama Iran, yang diartikan tanah bangsa Arya, dianggap sebagai representasi dari sebuah kekuatan dan kemakmuran. Juga sebagai simbol kebangkitan, dan pembangkit semangat nasionalisme seluruh rakyat. Kemudian 11 Februari 1979, 43 tahun lalu, pemimpin keagamaan Ayatollah Khomeini kembali ke Iran dari pengasingan dan meluncurkan revolusi berhaluan Islamis dan menjatuhkan penguasa Iran saat itu. Apa saja yang berubah pada negara Iran sebelum dan sesudah Khomeini? Ketika kerusuhan revolusi pecah pada tahun 1978, Ayatollah Khomeini diawasi ketat sebagai pengasingan di kota suci Syah Najaf di Irak. Shah Reza Pahlavi kemudian mendesak Saddam Hussein untuk mengusirnya. Namun, desakannya ini adalah sebuah kesalahan perhitungan yang nantinya menimbulkan petaka bagi dirinya. Ayatollah terbang ke Perancis, dan kemudian berbicara pada dunia melalui rekaman-rekaman ceramahnya. Dengan kekuatan dan penolakannya untuk berkompromi, dia menjadi tokoh dunia. Jalan pun terbuka, ketika Shah Reza Pahlavi akhirnya meninggalkan Iran pada Januari 1979, dimanfaatkan Ayatollah untuk terbang pulang ke Iran, dan menjatuhkan rezim kerajaan. Republik Islamis didirikan. Akhirnya, kepemimpinan Shah di Iran, digulingkan pada 16 Januari 1979. Khomeini, kemudian tiba di Teheran pada 1 Februari 1979, dan diakui sebagai pemimpin agama dari revolusi Iran. Pendaratan Ayatollah, disambut kerumunan besar pendukungnya. Ia lalu mengumumkan formasi pemerintahan baru Iran 4 hari kemudian, dan pada 11 Februari, militer Iran mendeklarasikan netralitas mereka. Konstitusi dari Republik Islam, kemudian disetujui pada Desember. Republik Islam telah didirikan di Iran, pandangan Muslim dunia dibangkitkan, dan pusat perhatian besar anti-liberalisme Barat terbentuk. Semua ini, sudah direncanakan dengan matang di sebuah desa di Prancis, ketika dia dalam pengasingan. Ketika Ayatollah Khomeini tiba di ibu kota Teheran pada 1979, saat itu terdapat 36 juta orang yang hidup di Iran. Penduduk negara itu telah meningkat 2 kali lipat lebih, yang sekarang mencapai angka 83 juta orang. Desakan Khomeini untuk menghasilkan generasi Muslim Syiah baru, mendukung pertumbuhan ini, dengan ditandai adanya lonjakan kelahiran bayi setelah revolusi. Tetapi pada akhir tahun 1980-an, kebijakan berubah, dan program keluarga berencana diterapkan untuk membantu menghentikan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2010, kebijakan berubah lagi. Presiden Mahmud Ahmadinejad mengecam kebijakan keluarga berencana, dan pemerintah kembali mendorong penduduk untuk memiliki lebih banyak anak. Sejak tahun 1970-an, akses perempuan pada pendidikan universitas meningkat, tetapi keikutsertaan mereka dalam angkatan kerja tetap rendah. Dan sampai saat ini, pengangguran di antara perempuan 2 kali lebih banyak dibandingkan pengangguran pria. Sebenarnya, ketika revolusi terjadi, juga sudah banyak kaum perempuan yang menjalani dunia pendidikan tinggi, sehingga pada tahun-tahun berikutnya, ada peningkatan jumlah yang memasuki jenjang universitas. Hal ini terjadi, karena pihak berwenang berhasil meyakinkan keluarga konservatif yang tinggal di wilayah pedesaan, agar mengizinkan anak perempuannya belajar jauh dari rumah. Revolusi Islam yang mengguncang Iran itu, juga mempengaruhi cara perempuan berpakaian dan menata rambutnya. Dulunya, Shah Reza Pahlavi melarang jilbab, dan memerintahkan polisi untuk melepas jilbab warganya secara paksa. Namun pada awal 1980-an, otoritas Islam yang baru memberlakukan aturan, yang mengharuskan semua perempuan untuk mengenakan jilbab. Sebelum revolusi, banyak perempuan mengenakan pakaian gaya barat, termasuk jeans ketat, rok mini, dan atasan lengan pendek ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan di tahun 1976.
Kalangan keluarga dan pertemanan cenderung berkumpul pada hari Jumat, yang merupakan hari-hari akhir pekan di Iran. Piknik adalah bagian penting dari budaya Iran, dan sangat populer di kalangan kelas menengah. Namun sejak revolusi, pria dan perempuan yang duduk bersama, jauh lebih sadar diri dan lebih menahan diri dalam interaksi di antara mereka. Ini adalah pemandangan salon rambut di Teheran di tahun 1977, yang tidak akan Anda saksikan lagi di Iran. Tetapi bahkan setelah revolusi Islam, penata rambut terus ada, yang mungkin mereka mengoperasikan salon rahasia di rumah. Foto ini menunjukkan, seorang perempuan muda mencoba mendekati Shah Mohammad Reza Pahlavi di sebuah pesta super mewah, yang menandai peringatan 2500 monarki Persia di tahun 1971. Pemborosan pada acara ini, dikutuk oleh kelompok oposisi dari sayap kiri maupun barisan ulama. Pada saat ini, Reza Pahlavi sudah sangat tidak disukai, dan beberapa orang percaya, citra berlebihan serta gaya hidup hedonisme ini, barangkali telah berkontribusi pada sejumlah peristiwa yang mengarah kepada revolusi 8 tahun kemudian. Di jalan-jalan tahun 1976, Anda tidak dapat menahan perempuan yang tengah berjalan di tempat umum di Iran, seperti make up dan anting-antingnya, begitu jelas ditampilkan. Namun sekarang, ada konsep kesopanan di Iran, perempuan yang tengah berjalan di ruang publik, cenderung mengenakan syal dan mantel hingga ke lutut. Kaum perempuan bersatu menentang jilbab di tahun 1979. Segera setelah mengambil alih kekuasaan, Khomeini menetapkan bahwa semua perempuan harus mengenakan jilbab, terlepas dari agama atau kebangsaannya. Tentu saja, keputusan yang cenderung memaksa ini, menggerakkan ribuan perempuan dari semua lapisan masyarakat, untuk memprotes aturan kewajiban mengenakan jilbab. Di pusat-pusat perbelanjaan saat ini, Anda masih bisa melihat gaun-gaun pengantin yang dipajang, dan bergaya kebarat-baratan. Perempuan Iran, pada dasarnya akan mengenakan apa yang mereka inginkan di hari pernikahannya, selama dilakukan di balik pintu yang tertutup. Saat ini, tidak semua perempuan di Iran, memilih mengenakan cadar hitam, jubah yang menutupi tubuh dari kepala hingga kaki, dan hanya membiarkan wajah terbuka. Beberapa lebih suka memakai jilbab dan mantel yang longgar. Perempuan Iran juga dilarang mandi di depan umum dengan mengenakan pakaian renang. Pria dan perempuan tidak seharusnya berenang bersama, tetapi mereka biasanya menyewa perahu untuk membawa mereka jauh ke laut, di mana mereka bisa berenang berdampingan. Lebih dari 25 tahun setelah revolusi, para perempuan yang mendukung kelompok garis keras, menggelar aksi unjuk rasa, memprotes apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pihak berwenang dalam menegakkan hukum wajibnya berjilbab.